Rizky Febian bereaksi terkait Teddy Pardiana kembali mengungkit soal harta warisan Lina Jubaida. Kita ini satu ibu, itu sudah jadi hak Dedek Bintang. Cuma di mediasi tadi kita harus ikuti hukum, nanti dikembalikan ke persidangan, kata Rizky Febian melansir dari tribunnews.bogor.com pada Selasa 10 Februari 2026. Lebih lanjut, Iki pun mengungkit soal harta warisan yang ditinggalkan oleh Lina. Bahkan cuma harta warisan, Lina juga meninggalkan uang 5 miliar yang sebenarnya milik Rizky Febian. Sebelumnya, sang ibu meninggal, Iki sempat menitipkan uang miliaran ke Lina. Uang tersebut lantaran dibelikan beberapa aset oleh Lina untuk masa depan sang putra. Saya pengen kelar semuanya. Kalau memang semuanya bisa jelas mana hak saya, mana yang seharusnya punya saya pengen beres. Saya juga punya anak istri. Kalau saya suami tanggung jawab, saya menafkahi. Saya mandiri, saya nggak minta orang tua, ujar Iki. Dan waktu itu pernah ada pertemuan dan itu dibacakan oleh Pak Abdul Rahman di hadapan Kang Teddy-nya. Dan Pak Teddy tidak membantah. Nah, salah satu poinnya bahwa uang yang 5 miliar itu dibelikan kos-kosan yang di Bojong Soang. Dan kemudian ada beli rumah. Tabir gelap mengenai keberadaan uang 5 miliar rupiah milik almarhumah Lina Jubaida mulai menemui titik terang melalui bukti tertulis di atas materai dari mantan pengacara almarhumah. Kuasa hukum Rizky Febian, Bahyuni Zaili, mengungkap adanya dokumentasi kuat terkait aliran dana besar tersebut dalam mediasi Pengadilan Agama Bandung pada Selasa, 10 Februari 2026. Pihak Rizky menegaskan bahwa uang 5 miliar rupiah diduga dialihkan Teddy Pardiana untuk membangun kos-kosan di Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Selain itu, Teddy juga diduga membeli rumah di Villa Bandung Indah senilai 1,4 miliar rupiah menggunakan dana warisan tersebut. Bahyuni mempertanyakan mengapa aset produktif seperti kos-kosan tidak diserahkan kepada Rizky Febian sebagai salah satu ahli waris yang sah. Ia mendesak Teddy untuk mengembalikan aset-aset tersebut demi mencegah permasalahan berlarut-larut dan mengganggu harmoni keluarga besar Sule. Rizky Febian yang hadir dalam mediasi menunjukkan emosi saat membahas peninggalan sang ibunda dan menegaskan pengacara Lina Jubaida terdahulu, Abdul Rahman, sebagai saksi kunci. Menurut Rizky, Abdul Rahman mencatat secara detail kemana saja warisan tersebut mengalir dengan jelas di atas materai sebagai bukti tertulis. Iki menyayangkan sikap Teddy yang langsung membawa kasus ke jalur hukum tanpa komunikasi pribadi terlebih dahulu yang menunjukkan itikat baik. Rizky juga meluruskan simpang siur mengenai pengasuhan adiknya Bintang yang lebih banyak diasuh oleh orang-orang terdekatnya. Bintang sempat diasuh oleh sopir Rizky bernama Acep dan istrinya, kemudian oleh Pak Haji dan Bu Haji, bukan sepenuhnya oleh Teddy. Ia menegaskan bahwa dirinya dan Putri Delina selama ini rutin memberikan perhatian serta bantuan materi untuk Bintang tanpa perlu publisitas media. Sama gitu ya, jadi kayak harus punya waktu banyak untuk aku bisa nerima semuanya kan. Jadi kayak ketika tadi dibahas seperti ini dan dipertanyakan perihal yang tadi Mas ceritakan tuh, jadi kayak kita juga cukup punya bukti kuat bahwa lawyer yang dulu sama mama juga jadi saksi mata bahwa misalkan aset-aset dan yang lainnya, terus warisan kemana saja juga sudah ada tertulis secara jelas ya Pak ya oleh Pak Abdul Rahman. Ya. Jadi waktu itu Pak Abdul Rahman itu pernyataan tertulis dan waktu itu pernah ada pertemuan dan itu dibacakan oleh Pak Abdul Rahman di hadapan Kang Teddy-nya. Dan Pak Teddy tidak membantah. Nah, salah satu poinnya bahwa uang yang 5 miliar itu dibelikan kos-kosan yang di Bojong Soang. Dan kemudian ada beli rumah yang di Villa Bandung Indah kalau nggak salah ya, harga 1,4. Nah, cuman sayangnya ini kan bertanya-tanya terus Iki, nah itu kos-kosan kenapa dikuasai oleh nggak diserahkan lah gitu ke Iki gitu loh. Nah kemudian hal-hal lain gitu ya. Nah itu yang menjadi pertanyaan terus. Nah jadi mohon juga kalau pemainnya ini Kang Teddy juga bisa menyerahkan lah kos-kosan itu ya. Jadi nggak berlarut-larut gitu ya. Dan juga terganggu juga nih keluarganya Kang Sule. Dengan ada media terus gini kan. Tadi juga pas mediasi saya juga sempat mempertanyakan jelas ke Teddy, juga bilang kayak kalau misalkan tentang mempermasalahan ini padahal sayanya juga masih ada gitu ya. Terus juga saya tadi sempat bilang, Teddy kenapa nggak ada niatan baik dulu untuk nanya ke saya, nanya kabar ke saya, terus juga ngasih tahu perihal ini mau dibawa kemana, atau nggak ada itikat baik atau nggak, kan nggak ada. Ini langsung mereka bawa jalur hukum. Makanya saya tadi langsung tekankan ke Pak Teddy juga bilang ya kalau misalkan memang maunya lewat jalur hukum ya sudah, mediasi pun sudah berjalan dan yang lainnya ya udah saya tinggal ikutin. Aku bilang padahal dari awal juga saya sudah ada punya itikat baik. Kalau misalkan memang dia punya itikat baik
tetap mungkin menganggap saya siapanya dari ibu saya dulu. Seharusnya ada itikat baik, ternyata nggak ada. Ya udah, saya akhirnya ikutin apa yang sudah terjadi sekarang gitu sih. Oke, kan sebelumnya Dede Bintang itu kan diasuh oleh beberapa orang gitu. Betul, saya jadi saksi hidup kok. Dari beberapa bulan ke beberapa bulan, Dede Bintang itu diasuh sama Pak Ecet, supir saya, sama Mama Neng istrinya. Terus sampai beberapa bulan, terus dibawa lagi sama Pak Teddy. Ternyata nggak lama dari situ, ternyata diasuh lagi sama Pak Haji, sama Bu Haji. Terus dibawa lagi sekarang. Jadi hampir sama lah. Kemarin waktu dulu diurus sama Pak Ecet dan yang lainnya, diambil karena pengen mengusut sesuatu hal waktu itu. Terus sekarang udah diambil dari Pak Haji dan Bu Hajinya, dan ternyata mencuatlah berita ini. Apakah jadi ini Bintang dijadikan tameng untuk supaya bisa kalau aku nggak bisa ngejawab sih ini, kalau Dede Bintang dijadikan alat atau jadikan tameng ya. Tapi biarkan orang yang menonton juga bisa mengutip atau enggak, bisa tahu lah. Rizky Febian bereaksi terkait Teddy Pardiana kembali mengungkit soal harta warisan Lina Jubaida. Kita ini satu ibu, itu sudah jadi hak Dedek Bintang. Cuma di mediasi tadi kita harus ikuti hukum. Nanti dikembalikan ke persidangan, kata Rizky Febian melansir dari tribunnews.bogor.com pada Selasa 10 Februari 2026. Lebih lanjut, Iki pun mengungkit soal harta warisan yang ditinggalkan oleh Lina. Bahkan cuma harta warisan, Lina juga meninggalkan uang 5 miliar yang sebenarnya milik Rizky Febian. Sebelumnya, sang ibu meninggal, Iki sempat menitipkan uang miliaran ke Lina. Uang tersebut lantaran dibelikan beberapa aset oleh Lina untuk masa depan sang putra. Saya pengen kelar semuanya. Kalau memang semuanya bisa jelas mana hak saya, mana yang seharusnya punya saya pengen beres. Saya juga punya anak istri. Kalau saya suami tanggung jawab, saya menafkahi. Saya mandiri, saya nggak minta orang tua, ujar Iki. Dan waktu itu pernah ada pertemuan dan itu dibacakan oleh Pak Abdurrahman di hadapan Kang Teddy-nya. Dan Pak Teddy tidak membantah. Nah, salah satu poinnya bahwa uang yang 5 miliar itu dibelikan kos-kosan yang di Bojong Soang. Dan kemudian ada beli rumah. Tabir gelap mengenai keberadaan uang 5 miliar rupiah milik almarhumah Lina Jubaida mulai menemui titik terang melalui bukti tertulis di atas materai dari mantan pengacara almarhumah. Kuasa hukum Rizky Febian, Bahyuni Zaili, mengungkap adanya dokumentasi kuat terkait aliran dana besar tersebut dalam mediasi Pengadilan Agama Bandung pada Selasa, 10 Februari 2026. Pihak Rizky menegaskan bahwa uang 5 miliar rupiah diduga dialihkan Teddy Pardiana untuk membangun kos-kosan di Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Selain itu, Teddy juga diduga membeli rumah di Villa Bandung Indah senilai 1,4 miliar rupiah menggunakan dana warisan tersebut. Bahyuni mempertanyakan mengapa aset produktif seperti kos-kosan tidak diserahkan kepada Rizky Febian sebagai salah satu ahli waris yang sah. Ia mendesak Teddy untuk mengembalikan aset-aset tersebut demi mencegah permasalahan berlarut-larut dan mengganggu harmoni keluarga besar Sule. Rizky Febian yang hadir dalam mediasi menunjukkan emosi saat membahas peninggalan sang ibunda dan menegaskan pengacara Lina Jubaida terdahulu, Abdul Rahman, sebagai saksi kunci. Menurut Rizky, Abdul Rahman mencatat secara detail kemana saja warisan tersebut mengalir dengan jelas di atas materai sebagai bukti tertulis. Iki menyayangkan sikap Teddy yang langsung membawa kasus ke jalur hukum tanpa komunikasi pribadi terlebih dahulu yang menunjukkan itikat baik. Rizky juga meluruskan simpang siur mengenai pengasuhan adiknya Bintang yang lebih banyak diasuh oleh orang-orang terdekatnya. Bintang sempat diasuh oleh sopir Rizky bernama Acep dan istrinya, kemudian oleh Pak Haji dan Bu Haji, bukan sepenuhnya oleh Teddy. Ia menegaskan bahwa dirinya dan Putri Delina selama ini rutin memberikan perhatian serta bantuan materi untuk Bintang tanpa perlu publisitas media. Sama gitu ya, jadi kayak harus punya waktu banyak untuk aku bisa nerima semuanya kan. Jadi kayak ketika tadi dibahas seperti ini dan dipertanyakan perihal yang tadi Mas ceritakan tuh, jadi kayak kita juga cukup punya bukti kuat bahwa lawyer yang dulu sama Mama juga jadi saksi mata bahwa misalkan aset-aset dan yang lainnya, terus warisan kemana saja juga sudah ada tertulis secara jelas ya Pak ya oleh Pak Abdurrahman. Ya. Jadi waktu itu Pak Abdurrahman itu pernyataan tertulis dan waktu itu pernah ada pertemuan dan itu dibacakan oleh Pak Abdurrahman di hadapan Kang Teddy-nya. Dan Pak Teddy tidak membantah. Nah, salah satu poinnya bahwa uang yang 5 miliar itu dibelikan kos-kosan yang di Bojong Soang. Dan kemudian ada beli rumah yang di Villa Bandung Indah kalau nggak salah ya, harga 1,4. Nah, cuman sayangnya ini kan bertanya-tanya terus Iki, nah itu kos-kosan kenapa dikuasai oleh nggak diserahkan lah gitu ke Iki gitu. Nah kemudian hal-hal lain gitu ya. Nah itu yang menjadi pertanyaan terus.
Nah jadi mohon juga kalau pemainnya ini Kang Teddy juga bisa menyerahkan lah kos-kosan itu ya. Jadi nggak berlarut-larut gitu ya. Dan juga terganggu juga nih keluarganya Kang Sule. Dengan ada media terus gini kan. Tadi juga pas mediasi saya juga sempat mempertanyakan jelas ke Teddy, juga bilang kayak kalau misalkan tentang mempermasalahan ini padahal sayanya juga masih ada gitu ya. Terus juga saya tadi sempat bilang, Teddy kenapa nggak ada niatan baik dulu untuk nanya ke saya, nanya kabar ke saya, terus juga ngasih tahu perihal ini mau dibawa kemana, atau nggak ada itikat baik atau nggak, kan nggak ada. Ini langsung mereka bawa jalur hukum. Makanya saya tadi langsung tekankan ke Pak Teddy juga, bilang ya kalau misalkan memang maunya lewat jalur hukum ya sudah, mediasi pun sudah berjalan dan yang lainnya ya udah saya tinggal ikutin. Aku bilang padahal dari awal juga saya sudah ada punya itikat baik. Kalau misalkan memang dia punya itikat baik, tetap mungkin menganggap saya siapanya dari ibu saya dulu, seharusnya ada itikat baik, dan ternyata nggak ada. Ya udah saya akhirnya ikutin apa yang sudah terjadi sekarang gitu sih. Kayak kan sebelumnya Dede Bintang itu kan diasuh oleh beberapa orang gitu. Betul, saya jadi saksi hidup kok. Dari umur berapa bulan ke berapa bulan, Dede Bintang itu diasuh sama Pak Ecet, supir saya, sama Mama Neng istrinya, terus sampai beberapa bulan, terus dibawa lagi sama Pak Teddy. Ternyata nggak lama dari situ ternyata diasuh lagi sama Pak Haji sama Bu Haji. Terus dibawa lagi sekarang. Jadi hampir sama lah. Kemarin waktu dulu diurus sama Pak Ecet dan yang lainnya diambil karena pengen mengusut sesuatu hal waktu itu. Terus sekarang udah diambil dari Pak Haji dan Bu Hajinya, dan ternyata mencuatlah berita ini. Apakah jadi ini Bintang dijadikan tameng untuk supaya bisa kalau aku nggak bisa ngejawab sih ini kalau Dede Bintang dijadikan alat atau jadikan tameng ya. Tapi biarkan orang yang menonton juga bisa mengutip atau enggak bisa tahu lah. Rizky Febian bereaksi terkait Teddy Pardiana kembali mengungkit soal harta warisan Lina Jubaida. Kita ini satu ibu, itu sudah jadi hak Dedek Bintang. Cuma di mediasi tadi kita harus ikuti hukum. Nanti dikembalikan ke persidangan, kata Rizky Febian melansir dari tribunnews.bogor.com pada Selasa 10 Februari 2026. Lebih lanjut, Iki pun mengungkit soal harta warisan yang ditinggalkan oleh Lina. Bahkan cuma harta warisan, Lina juga meninggalkan uang 5 miliar yang sebenarnya milik Rizky Febian. Sebelumnya, sang ibu meninggal, Iki sempat menitipkan uang miliaran ke Lina. Uang tersebut lantaran dibelikan beberapa aset oleh Lina untuk masa depan sang putra. Saya pengen kelar semuanya. Kalau memang semuanya bisa jelas mana hak saya, mana yang seharusnya punya saya pengen beres. Saya juga punya anak istri. Kalau saya suami tanggung jawab, saya menafkahi. Saya mandiri, saya nggak minta orang tua, ujar Iki. Dan waktu itu pernah ada pertemuan dan itu dibacakan oleh Pak Abdurrahman di hadapan Kang Teddy-nya. Dan Pak Teddy tidak membantah. Nah, salah satu poinnya bahwa uang yang 5 miliar itu dibelikan kos-kosan yang di Bojong Soang. Dan kemudian ada beli rumah. Tabir gelap mengenai keberadaan uang 5 miliar rupiah milik almarhumah Lina Jubaida mulai menemui titik terang melalui bukti tertulis di atas materai dari mantan pengacara almarhumah. Kuasa hukum Rizky Febian, Bahyuni Zaili, mengungkap adanya dokumentasi kuat terkait aliran dana besar tersebut dalam mediasi Pengadilan Agama Bandung pada Selasa, 10 Februari 2026. Pihak Rizky menegaskan bahwa uang 5 miliar rupiah diduga dialihkan Teddy Pardiana untuk membangun kos-kosan di Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Selain itu, Teddy juga diduga membeli rumah di Villa Bandung Indah senilai 1,4 miliar rupiah menggunakan dana warisan tersebut. Bahyuni mempertanyakan mengapa aset produktif seperti kos-kosan tidak diserahkan kepada Rizky Febian sebagai salah satu ahli waris yang sah. Ia mendesak Teddy untuk mengembalikan aset-aset tersebut demi mencegah permasalahan berlarut-larut dan mengganggu harmoni keluarga besar Sule. Rizky Febian yang hadir dalam mediasi menunjukkan emosi saat membahas peninggalan sang ibunda dan menegaskan pengacara Lina Jubaida terdahulu, Abdul Rahman, sebagai saksi kunci. Menurut Rizky, Abdul Rahman mencatat secara detail kemana saja warisan tersebut mengalir dengan jelas di atas materai sebagai bukti tertulis. Iki menyayangkan sikap Teddy yang langsung membawa kasus ke jalur hukum tanpa komunikasi pribadi terlebih dahulu yang menunjukkan itikat baik. Rizky juga meluruskan simpang siur mengenai pengasuhan adiknya Bintang yang lebih banyak diasuh oleh orang-orang terdekatnya. Bintang sempat diasuh oleh sopir Rizky bernama Acep dan istrinya, kemudian oleh Pak Haji dan Bu Haji, bukan sepenuhnya oleh Teddy. Ia menegaskan bahwa dirinya dan Putri Delina selama ini rutin memberikan perhatian serta bantuan materi untuk Bintang tanpa perlu publisitas media. Gitu ya, jadi kayak harus punya waktu banyak untuk aku bisa nerima semuanya kan. Jadi kayak
ketika tadi dibahas seperti ini dan dipertanyakan perihal yang tadi Mas ceritakan tuh, jadi kayak kita juga cukup punya bukti kuat bahwa lawyer yang dulu sama mama juga jadi saksi mata bahwa misalkan aset-aset dan yang lainnya, terus warisan kemana saja juga sudah ada tertulis secara jelas ya Pak ya oleh Pak Abdurrahman. Ya. Jadi waktu itu Pak Abdurrahman itu mau pernyataan tertulis, dan waktu itu pernah ada pertemuan dan itu dibacakan oleh Pak Abdurrahman di hadapan Kang Teddy-nya. Dan Pak Teddy tidak membantah. Nah, salah satu poinnya bahwa uang yang 5 miliar itu dibelikan kos-kosan yang di Bojong Soang. Dan kemudian ada beli rumah yang di Villa Bandung Indah kalau nggak salah ya, harga 1,4. Nah, cuman sayangnya ini kan bertanya-tanya terus Ikina, itu kos-kosan kenapa dikuasai oleh nggak diserahkan lah gitu ke Iki gitu loh. Nah, kemudian hal-hal lain gitu ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan terus. Nah, jadi mohon juga kalau pemainnya ini Kang Teddy juga bisa menyerahkan lah kos-kosan itu ya. Jadi nggak berlarut-larut gitu ya. Dan juga terganggu juga nih keluarganya Kang Sule dengan ada media terus gini kan. Tadi juga pas mediasi saya juga sempat mempertanyakan jelas ke Teddy, juga bilang kayak kalau misalkan tentang mempermasalahan ini padahal sayanya juga masih ada gitu ya. Terus juga saya tadi sempat bilang, Teddy kenapa nggak ada niatan baik dulu untuk nanya ke saya, nanya kabar ke saya, terus juga ngasih tahu perihal ini mau dibawa kemana, atau nggak ada itikat baik atau nggak, kan nggak ada. Ini langsung mereka bawa jalur hukum. Makanya saya tadi langsung tekankan ke Pak Teddy juga, bilang ya kalau misalkan memang maunya lewat jalur hukum ya sudah, mediasi pun sudah berjalan dan yang lainnya ya udah saya tinggal ikutin. Aku bilang padahal dari awal juga saya sudah ada punya itikat baik. Kalau misalkan memang dia punya itikat baik, tetap mungkin menganggap saya siapanya dari ibu saya dulu, seharusnya ada itikat baik, dan ternyata nggak ada. Ya udah saya akhirnya ikutin apa yang sudah terjadi sekarang gitu sih. Kayak kan sebelumnya Dede Bintang itu kan diasuh oleh beberapa orang gitu. Betul, saya jadi saksi hidup kok. Dari umur berapa bulan ke berapa bulan, Dede Bintang itu diasuh sama Pak Ecet, supir saya, sama Mama Neng istrinya, terus sampai beberapa bulan, terus dibawa lagi sama Pak Teddy. Ternyata nggak lama dari situ ternyata diasuh lagi sama Pak Haji sama Bu Haji, terus dibawa lagi sekarang. Jadi hampir sama lah, kemarin waktu dulu diurus sama Pak Ecet dan yang lainnya diambil karena pengen mengusut sesuatu hal waktu itu. Terus sekarang udah diambil dari Pak Haji dan Bu Hajinya, dan ternyata mencuatlah berita ini. Apakah jadi ini Dede Bintang dijadikan tameng untuk supaya bisa kalau aku nggak bisa ngejawab sih ini kalau Dede Bintang dijadikan alat atau jadikan tameng ya. Tapi biarkan orang yang menonton juga bisa mengutip atau enggak bisa tahu lah. Rizky Febian bereaksi terkait Teddy Pardiana kembali mengungkit soal harta warisan Lina Jubaida. Kita ini satu ibu, itu sudah jadi hak Dedek Bintang. Cuma di mediasi tadi kita harus ikuti hukum. Nanti dikembalikan ke persidangan, kata Rizky Febian melansir dari tribunjusbogor.com pada Selasa 10 Februari 2026. Lebih lanjut, Iki pun mengungkit soal harta warisan yang ditinggalkan oleh Lina. Bahkan cuma harta warisan, Lina juga meninggalkan uang 5 miliar yang sebenarnya milik Rizky Febian. Sebelumnya, sang ibu meninggal, Iki sempat menitipkan uang miliaran ke Lina. Uang tersebut lantaran dibelikan beberapa aset oleh Lina untuk masa depan sang putra. Saya pengen kelar semuanya. Kalau memang semuanya bisa jelas mana hak saya, mana yang seharusnya punya saya pengen beres. Saya juga punya anak istri. Kalau saya suami tanggung jawab, saya menafkahi. Saya mandiri, saya nggak minta orang tua, ujar Iki. Dan waktu itu pernah ada pertemuan dan itu dibacakan oleh Pak Abdurrahman di hadapan Kang Teddy-nya. Dan Pak Teddy tidak membantah. Nah, salah satu poinnya bahwa uang yang 5 miliar itu dibelikan kos-kosan yang di Bojong Soang. Dan kemudian ada beli rumah. Tabir gelap mengenai keberadaan uang 5 miliar rupiah milik almarhumah Lina Jubaida mulai menemui titik terang melalui bukti tertulis di atas materai dari mantan pengacara almarhumah. Kuasa hukum Rizky Febian, Bahyuni Zaili, mengungkap adanya dokumentasi kuat terkait aliran dana besar tersebut dalam mediasi Pengadilan Agama Bandung pada Selasa, 10 Februari 2026. Pihak Rizky menegaskan bahwa uang 5 miliar rupiah diduga dialihkan Teddy Pardiana untuk membangun kos-kosan di Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Selain itu, Teddy juga diduga membeli rumah di Villa Bandung Indah senilai 1,4 miliar rupiah menggunakan dana warisan tersebut. Bahyuni mempertanyakan mengapa aset produktif seperti kos-kosan tidak diserahkan kepada Rizky Febian sebagai salah satu ahli waris yang sah. Ia mendesak Teddy untuk mengembalikan aset-aset tersebut demi mencegah permasalahan berlarut-larut dan mengganggu harmoni keluarga besar Sule.
Rizky Febian yang hadir dalam mediasi menunjukkan emosi saat membahas peninggalan sang ibunda dan menegaskan pengacara Lina Jubaidah terdahulu, Abdul Rahman, sebagai saksi kunci. Menurut Rizky, Abdul Rahman mencatat secara detail kemana saja warisan tersebut mengalir dengan jelas di atas materai sebagai bukti tertulis. Iki menyayangkan sikap Teddy yang langsung membawa kasus ke jalur hukum tanpa komunikasi pribadi terlebih dahulu yang menunjukkan itikat baik. Rizky juga meluruskan simpang siur mengenai pengasuhan adiknya Bintang yang lebih banyak diasuh oleh orang-orang terdekatnya. Bintang sempat diasuh oleh sopir Rizky bernama Acep dan istrinya, kemudian oleh Pak Haji dan Bu Haji, bukan sepenuhnya oleh Teddy. Ia menegaskan bahwa dirinya dan Putri Delina selama ini rutin memberikan perhatian serta bantuan materi untuk Bintang tanpa perlu publisitas media. Sama gitu ya, jadi kayak harus punya waktu banyak untuk aku bisa nerima semuanya kan. Jadi kayak ketika tadi dibahas seperti ini dan dipertanyakan perihal yang tadi Mas ceritakan tuh, jadi kayak kita juga cukup punya bukti kuat bahwa lawyer yang dulu sama mama juga jadi saksi mata bahwa misalkan aset-aset dan yang lainnya, terus warisan kemana saja juga sudah ada tertulis secara jelas ya Pak ya oleh Pak Abdul Rahman. Ya. Jadi waktu itu Pak Abdul Rahman itu mau pernyataan tertulis dan waktu itu pernah ada pertemuan dan itu dibacakan oleh Pak Abdul Rahman di hadapan Kang Teddy-nya. Dan Pak Teddy tidak membantah. Nah, salah satu poinnya bahwa uang yang 5 miliar itu dibelikan kos-kosan yang di Bojong Soang. Dan kemudian ada beli rumah yang di Villa Bandung Indah kalau nggak salah ya, harga 1,4. Nah, cuman sayangnya ini kan bertanya-tanya terus Ikina, itu kos-kosan kenapa dikuasai oleh nggak diserahkan lah gitu ke Iki gitu loh. Nah, kemudian hal-hal lain gitu ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan terus. Nah, jadi mohon juga kalau pemainnya ini Kang Teddy juga bisa menyerahkan lah kos-kosan itu ya. Jadi nggak berlarut-larut gitu ya. Dan juga terganggu juga nih keluarganya Kang Sule dengan ada media terus gini kan. Tadi juga pas mediasi saya juga sempat mempertanyakan jelas ke Teddy, juga bilang kayak kalau misalkan tentang mempermasalahan ini padahal sayanya juga masih ada gitu ya. Terus juga saya tadi sempat bilang, Teddy kenapa nggak ada niatan baik dulu untuk nanya ke saya, nanya kabar ke saya, terus juga ngasih tahu perihal ini mau dibawa kemana, atau nggak ada itikat baik atau nggak, kan nggak ada. Ini langsung mereka bawa jalur hukum. Makanya saya tadi langsung tekankan ke Pak Teddy juga, bilang ya kalau misalkan memang maunya lewat jalur hukum ya sudah, mediasi pun sudah berjalan dan yang lainnya ya udah saya tinggal ikutin. Aku bilang padahal dari awal juga saya sudah ada punya itikat baik. Kalau misalkan memang dia punya itikat baik, tetap mungkin menganggap saya siapanya dari ibu saya dulu. Seharusnya ada itikat baik, dan ternyata nggak ada. Ya udah saya akhirnya ikutin apa yang sudah terjadi sekarang gitu sih. Oke, kan sebelumnya di Bintang itu kan diasuh oleh beberapa orang gitu. Betul, saya jadi saksi hidup kok. Dari umur berapa bulan ke berapa bulan, Dede Bintang itu diasuh sama Pak Ecet, supir saya, sama Mama Neng istrinya. Terus sampai beberapa bulan, terus dibawa lagi sama Pak Teddy. Ternyata nggak lama dari situ ternyata diasuh lagi sama Pak Haji sama Bu Haji. Terus dibawa lagi sekarang. Jadi hampir sama lah. Kemarin waktu dulu diurus sama Pak Ecet dan yang lainnya diambil karena pengen mengusut sesuatu hal waktu itu. Terus sekarang udah diambil dari Pak Haji dan Bu Hajinya, dan ternyata mencuatlah berita ini. Apakah jadi ini Bintang dijadikan tameng untuk supaya bisa kalau aku nggak bisa ngejawab sih ini kalau Dede Bintang dijadikan alat atau jadikan tameng ya. Tapi biarkan orang yang menonton juga bisa mengutip atau enggak bisa tahu lah. Rizky Febian bereaksi terkait Teddy Pardiana kembali mengungkit soal harta warisan Lina Jubaidah. Kita ini satu ibu, itu sudah jadi hak Dedek Bintang. Cuma di mediasi tadi kita harus ikuti hukum. Nanti dikembalikan ke persidangan, kata Rizky Febian melansir dari tribunnews.bogor.com pada Selasa 10 Februari 2026. Lebih lanjut, Iki pun mengungkit soal harta warisan yang ditinggalkan oleh Lina. Bahkan cuma harta warisan, Lina juga meninggalkan uang 5 miliar yang sebenarnya milik Rizky Febian. Sebelumnya, sang ibu meninggal, Iki sempat menitipkan uang miliaran ke Lina. Uang tersebut lantaran dibelikan beberapa aset oleh Lina untuk masa depan sang putra. Saya pengen kelar semuanya. Kalau memang semuanya bisa jelas mana hak saya, mana yang seharusnya punya saya pengen beres. Saya juga punya anak istri. Kalau saya suami tanggung jawab, saya menafkahi. Saya mandiri, saya nggak minta orang tua, ujar Iki. Dan waktu itu pernah ada pertemuan dan itu dibacakan oleh Pak Abdul Rahman di hadapan Kang Teddy-nya. Dan Pak Teddy tidak membantah. Nah, salah satu poinnya bahwa uang yang 5 miliar itu dibelikan kos-kosan yang di Bojong Soang. Dan kemudian ada beli rumah
Tabir gelap mengenai keberadaan uang 5 miliar rupiah milik almarhumah Lina Jubaedah mulai menemui titik terang melalui bukti tertulis di atas materai dari mantan pengacara almarhumah. Kuasa hukum Rizky Febian, Bahyuni Zaili, mengungkap adanya dokumentasi kuat terkait aliran dana besar tersebut dalam mediasi Pengadilan Agama Bandung pada Selasa, 10 Februari 2026. Pihak Rizky menegaskan bahwa uang 5 miliar rupiah diduga dialihkan Teddy Pardiana untuk membangun kos-kosan di Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Selain itu, Teddy juga diduga membeli rumah di Villa Bandung Indah senilai 1,4 miliar rupiah menggunakan dana warisan tersebut. Bahyuni mempertanyakan mengapa aset produktif seperti kos-kosan tidak diserahkan kepada Rizky Febian sebagai salah satu ahli waris yang sah. Ia mendesak Teddy untuk mengembalikan aset-aset tersebut demi mencegah permasalahan berlarut-larut dan mengganggu harmoni keluarga besar Sule. Rizky Febian yang hadir dalam mediasi menunjukkan emosi saat membahas peninggalan sang ibunda dan menegaskan pengacara Lina Jubaedah terdahulu, Abdul Rahman, sebagai saksi kunci. Menurut Rizky, Abdul Rahman mencatat secara detail kemana saja warisan tersebut mengalir dengan jelas di atas materai sebagai bukti tertulis. Iki menyayangkan sikap Teddy yang langsung membawa kasus ke jalur hukum tanpa komunikasi pribadi terlebih dahulu yang menunjukkan itikat baik. Rizky juga meluruskan simpang siur mengenai pengasuhan adiknya Bintang yang lebih banyak diasuh oleh orang-orang terdekatnya. Bintang sempat diasuh oleh sopir Rizky bernama Acep dan istrinya, kemudian oleh Pak Haji dan Bu Haji, bukan sepenuhnya oleh Teddy. Ia menegaskan bahwa dirinya dan Putri Delina selama ini rutin memberikan perhatian serta bantuan materi untuk Bintang tanpa perlu publisitas media. Sama gitu ya, jadi kayak harus punya waktu banyak untuk aku bisa nerima semuanya kan. Jadi kayak ketika tadi dibahas seperti ini dan dipertanyakan perihal yang tadi Mas ceritakan tuh, jadi kayak kita juga cukup punya bukti kuat bahwa lawyer yang dulu sama mama juga jadi saksi mata bahwa misalkan aset-aset dan yang lainnya, terus warisan kemana saja juga sudah ada tertulis secara jelas ya Pak ya oleh Pak Abdul Rahman. Ya. Jadi waktu itu Pak Abdul Rahman itu pernyataan tertulis dan waktu itu pernah ada pertemuan dan itu dibacakan oleh Pak Abdul Rahman di hadapan Kang Teddy-nya. Dan Pak Teddy tidak membantah. Nah, salah satu poinnya bahwa uang yang 5 miliar itu dibelikan kos-kosan yang di Bojong Soang. Dan kemudian ada beli rumah yang di Villa Bandung Indah kalau nggak salah, harga 1,4. Nah, cuman sayangnya ini kan pertanyaan terus, itu kos-kosan kenapa dikuasai oleh nggak diserahkan lah gitu ke Iki gitu loh. Nah, kemudian hal-hal lain gitu ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan terus. Nah, jadi mohon juga kalau pemainnya ini Kang Teddy juga bisa menyerahkan lah kos-kosan itu ya. Jadi nggak berlarut-larut gitu ya. Dan juga terganggu juga nih keluarganya Kang Sule. Dengan ada media terus gini kan. Tadi juga pas mediasi saya juga sempat mempertanyakan jelas ke Teddy, juga bilang kayak kalau misalkan tentang mempermasalahan ini padahal sayanya juga masih ada gitu ya. Terus juga saya tadi sempat bilang, Teddy kenapa nggak ada niatan baik dulu untuk nanya ke saya, nanya kabar ke saya, terus juga ngasih tahu perihal ini mau dibawa kemana, atau nggak ada itikat baik atau nggak, kan nggak ada. Ini langsung mereka bawa jalur hukum. Makanya saya tadi langsung tekankan ke Pak Teddy juga, bilang ya kalau misalkan memang maunya lewat jalur hukum ya sudah, mediasi pun sudah berjalan dan yang lainnya ya udah saya tinggal ikutin. Aku bilang padahal dari awal juga saya sudah ada punya itikat baik. Kalau misalkan memang dia punya itikat baik, tetap mungkin menganggap saya siapanya dari ibu saya dulu. Seharusnya ada itikat baik, dan ternyata nggak ada. Ya udah saya akhirnya ikutin apa yang sudah terjadi sekarang gitu sih. Kayak kan sebelumnya di Bintang itu kan diasuh oleh beberapa orang gitu. Betul, saya jadi saksi hidup kok. Dari umur berapa bulan ke berapa bulan, Dede Bintang itu diasuh sama Pak Ecet, supir saya, sama Mama Neng istrinya. Terus sampai beberapa bulan, terus dibawa lagi sama Pak Teddy. Ternyata nggak lama dari situ ternyata diasuh lagi sama Pak Haji sama Bu Haji. Terus dibawa lagi sekarang. Jadi hampir sama lah. Kemarin waktu dulu diurus sama Pak Ecet dan yang lainnya diambil karena pengen mengusut sesuatu hal waktu itu. Terus sekarang udah diambil dari Pak Haji dan Bu Hajinya, dan ternyata mencuatlah berita ini. Apakah jadi ini dijadikan tameng untuk supaya bisa kalau aku nggak bisa ngejawab sih ini kalau Dede Bintang dijadikan alat atau jadikan tameng ya. Tapi biarkan orang yang menonton juga bisa mengutip atau enggak bisa tahu lah. Rizky Febian bereaksi terkait Teddy Pardiana kembali mengungkit soal harta warisan Lina Jubaedah. Kita ini satu ibu, itu sudah jadi hak Dedek Bintang. Cuma di mediasi tadi kita harus ikuti hukum. Nanti dikembalikan ke persidangan, kata Rizky Febian melansir dari tribunnewsbogor.com pada Selasa 10 Februari 2026.
Lebih lanjut, Iki pun mengungkit soal harta warisan yang ditinggalkan oleh Lina. Bahkan cuma harta warisan, Lina juga meninggalkan uang 5 miliar yang sebenarnya milik Rizky Febian. Sebelumnya, sang ibu meninggal, Iki sempat menitipkan uang miliaran ke Lina. Uang tersebut lantaran dibelikan beberapa aset oleh Lina untuk masa depan sang putra. Saya pengen kelar semuanya. Kalau memang semuanya bisa jelas mana hak saya, mana yang seharusnya punya saya pengen beres. Saya juga punya anak istri. Kalau saya suami tanggung jawab, saya menafkahi. Saya mandiri, saya nggak minta orang tua, ujar Iki. Dan waktu itu pernah ada pertemuan dan itu dibacakan oleh Pak Abdurrahman di hadapan Kang Tedinya. Dan Pak Tedi tidak membantah. Nah, salah satu poinnya bahwa uang yang 5 miliar itu dibelikan kos-kosan yang di Bojong Soang. Dan kemudian ada beli rumah. Tabir gelap mengenai keberadaan uang 5 miliar rupiah milik almarhumah Lina Jubaidah mulai menemui titik terang melalui bukti tertulis di atas materai dari mantan pengacara almarhumah. Kuasa hukum Rizky Febian, Bahyuni Zaili, mengungkap adanya dokumentasi kuat terkait aliran dana besar tersebut dalam mediasi Pengadilan Agama Bandung pada Selasa, 10 Februari 2026. Pihak Rizky menegaskan bahwa uang 5 miliar rupiah diduga dialihkan Teddy Pardiana untuk membangun kos-kosan di Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Selain itu, Teddy juga diduga membeli rumah di Villa Bandung Indah senilai 1,4 miliar rupiah menggunakan dana warisan tersebut. Bahyuni mempertanyakan mengapa aset produktif seperti kos-kosan tidak diserahkan kepada Rizky Febian sebagai salah satu ahli waris yang sah. Ia mendesak Teddy untuk mengembalikan aset-aset tersebut demi mencegah permasalahan berlarut-larut dan mengganggu harmoni keluarga besar Sule. Rizky Febian yang hadir dalam mediasi menunjukkan emosi saat membahas peninggalan sang ibunda dan menegaskan pengacara Lina Jubaidah terdahulu, Abdul Rahman, sebagai saksi kunci. Menurut Rizky, Abdul Rahman mencatat secara detail kemana saja warisan tersebut mengalir dengan jelas di atas materai sebagai bukti tertulis. Iki menyayangkan sikap Teddy yang langsung membawa kasus ke jalur hukum tanpa komunikasi pribadi terlebih dahulu yang menunjukkan itikat baik. Rizky juga meluruskan simpang siur mengenai pengasuhan adiknya Bintang yang lebih banyak diasuh oleh orang-orang terdekatnya. Bintang sempat diasuh oleh sopir Rizky bernama Acep dan istrinya, kemudian oleh Pak Haji dan Bu Haji, bukan sepenuhnya oleh Teddy. Ia menegaskan bahwa dirinya dan Putri Delina selama ini rutin memberikan perhatian serta bantuan materi untuk Bintang tanpa perlu publisitas media. Sama gitu ya, jadi kayak harus punya waktu banyak untuk aku bisa nerima semuanya kan. Jadi kayak ketika tadi dibahas seperti ini dan dipertanyakan perihal yang tadi Mas ceritakan tuh, jadi kayak kita juga cukup punya bukti kuat bahwa lawyer yang dulu sama mama juga jadi saksi mata bahwa misalkan aset-aset dan yang lainnya, terus warisan kemana saja juga sudah ada tertulis secara jelas ya Pak ya oleh Pak Abdurrahman. Ya. Jadi waktu itu Pak Abdurrahman itu mau pernyataan tertulis dan waktu itu pernah ada pertemuan dan itu dibacakan oleh Pak Abdurrahman di hadapan Kang Tedinya. Dan Pak Tedi tidak membantah. Nah, salah satu poinnya bahwa uang yang 5 miliar itu dibelikan kos-kosan yang di Bojong Soang. Dan kemudian ada beli rumah yang di Villa Bandung Indah kalau nggak salah ya, harga 1,4. Nah, cuman sayangnya ini kan bertanya-tanya terus Iki, nah itu kos-kosan kenapa dikuasai oleh nggak diserahkan lah gitu ke Iki gitu loh. Nah kemudian hal-hal lain gitu ya. Nah itu yang menjadi pertanyaan terus. Nah jadi mohon juga kalau pemainnya ini Kang Teddy juga bisa menyerahkan lah kos-kosan itu ya. Jadi nggak berlarut-larut gitu ya. Dan juga terganggu juga nih keluarganya Kang Sule. Dengan ada media terus gini kan. Tadi juga pas mediasi saya juga sempat mempertanyakan jelas ke Teddy, juga bilang kayak kalau misalkan tentang permasalahan ini padahal sayanya juga masih ada gitu ya. Terus juga saya tadi sempat bilang, Teddy kenapa nggak ada niatan baik dulu untuk nanya ke saya, nanya kabar ke saya, terus juga ngasih tahu perihal ini mau dibawa kemana, atau nggak ada itikat baik atau nggak, kan nggak ada. Ini langsung mereka bawa jalur hukum. Makanya saya tadi langsung tekankan ke Pak Teddy juga, bilang ya kalau misalkan memang maunya lewat jalur hukum ya sudah, mediasi pun sudah berjalan dan yang lainnya ya udah saya tinggal ikutin. Aku bilang padahal dari awal juga saya sudah ada punya itikat baik. Kalau misalkan memang dia punya itikat baik, tetap mungkin menganggap saya siapanya dari ibu saya dulu, seharusnya ada itikat baik, dan ternyata nggak ada. Ya udah saya akhirnya ikutin apa yang sudah terjadi sekarang gitu sih. Kayak kan sebelumnya Dede Bintang itu kan diasuh oleh beberapa orang gitu. Betul, saya jadi saksi hidup kok. Dari beberapa bulan ke beberapa bulan, Dede Bintang itu diasuh sama Pak Ecet, supir saya, sama Mama Neng istrinya, terus sampai beberapa bulan, terus dibawa lagi sama Pak Teddy. Ternyata nggak lama dari situ ternyata diasuh lagi sama Pak Haji sama Bu Haji.
terus dibawa lagi sekarang. Jadi hampir sama lah, kemarin waktu dulu diurus sama Pak Icet dan yang lainnya, diambil karena pengen mengusut sesuatu hal waktu itu. Terus sekarang udah diambil dari Pak Haji dan Bu Hajinya, dan ternyata mencuatlah berita ini. Apakah jadi ini dijadikan tameng untuk supaya bisa kalau aku nggak bisa ngejawab sih ini kalau Dede Bintang dijadikan alat atau jadikan tameng ya. Tapi biarkan orang yang menonton juga bisa mengutip atau enggak bisa tahu lah. Rizky Febian bereaksi terkait Teddy Pardiana kembali mengungkit soal harta warisan Lina Jubaida. Kita ini satu ibu, itu sudah jadi hak Dedek Bintang. Cuma di mediasi tadi kita harus ikuti hukum. Nanti dikembalikan ke persidangan, kata Rizky Febian melansir dari tribunnews.bogor.com pada Selasa 10 Februari 2026. Lebih lanjut, Iki pun mengungkit soal harta warisan yang ditinggalkan oleh Lina. Bahkan cuma harta warisan, Lina juga meninggalkan uang 5 miliar yang sebenarnya milik Rizky Febian. Sebelumnya, sang ibu meninggal, Iki sempat menitipkan uang miliaran ke Lina. Uang tersebut lantaran dibelikan beberapa aset oleh Lina untuk masa depan sang putra. Saya pengen kelar semuanya. Kalau memang semuanya bisa jelas mana hak saya, mana yang seharusnya punya saya pengen beres. Saya juga punya anak istri. Kalau saya suami tanggung jawab, saya menafkahi. Saya mandiri, saya nggak minta orang tua, ujar Iki. Dan waktu itu pernah ada pertemuan dan itu dibacakan oleh Pak Abdurrahman di hadapan Kang Teddy-nya. Dan Pak Teddy tidak membantah. Nah, salah satu poinnya bahwa uang yang 5 miliar itu dibelikan kos-kosan yang di Bojong Soang. Dan kemudian ada beli rumah. Tabir gelap mengenai keberadaan uang 5 miliar rupiah milik almarhumah Lina Jubaida mulai menemui titik terang melalui bukti tertulis di atas materai dari mantan pengacara almarhumah. Kuasa hukum Rizky Febian, Bahyuni Zaili, mengungkap adanya dokumentasi kuat terkait aliran dana besar tersebut dalam mediasi Pengadilan Agama Bandung pada Selasa, 10 Februari 2026. Pihak Rizky menegaskan bahwa uang 5 miliar rupiah diduga dialihkan Teddy Pardiana untuk membangun kos-kosan di Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Selain itu, Teddy juga diduga membeli rumah di Villa Bandung Indah senilai 1,4 miliar rupiah menggunakan dana warisan tersebut. Bahyuni mempertanyakan mengapa aset produktif seperti kos-kosan tidak diserahkan kepada Rizky Febian sebagai salah satu ahli waris yang sah. Ia mendesak Teddy untuk mengembalikan aset-aset tersebut demi mencegah permasalahan berlarut-larut dan mengganggu harmoni keluarga besar Sule. Rizky Febian yang hadir dalam mediasi menunjukkan emosi saat membahas peninggalan sang ibunda dan menegaskan pengacara Lina Jubaida terdahulu, Abdul Rahman, sebagai saksi kunci. Menurut Rizky, Abdul Rahman mencatat secara detail kemana saja warisan tersebut mengalir dengan jelas di atas materai sebagai bukti tertulis. Iki menyayangkan sikap Teddy yang langsung membawa kasus ke jalur hukum tanpa komunikasi pribadi terlebih dahulu yang menunjukkan itikat baik. Rizky juga meluruskan simpang siur mengenai pengasuhan adiknya Bintang yang lebih banyak diasuh oleh orang-orang terdekatnya. Bintang sempat diasuh oleh sopir Rizky bernama Acep dan istrinya, kemudian oleh Pak Haji dan Bu Haji, bukan sepenuhnya oleh Teddy. Ia menegaskan bahwa dirinya dan Putri Delina selama ini rutin memberikan perhatian serta bantuan materi untuk Bintang tanpa perlu publisitas media. Sama gitu ya, jadi kayak harus punya waktu banyak untuk aku bisa nerima semuanya kan. Jadi kayak ketika tadi dibahas seperti ini dan dipertanyakan perihal yang tadi Mas ceritakan tuh, jadi kayak kita juga cukup punya bukti kuat bahwa lawyer yang dulu sama mama juga jadi saksi mata bahwa misalkan aset-aset dan yang lainnya, terus warisan kemana saja juga sudah ada tertulis secara jelas ya Pak ya oleh Pak Abdurrahman. Ya. Jadi waktu itu Pak Abdurrahman itu pernyataan tertulis dan waktu itu pernah ada pertemuan dan itu dibacakan oleh Pak Abdurrahman di hadapan Kang Teddy-nya. Dan Pak Teddy tidak membantah. Nah, salah satu poinnya bahwa uang yang 5 miliar itu dibelikan kos-kosan yang di Bojong Soang. Dan kemudian ada beli rumah yang di Villa Bandung Indah kalau nggak salah ya, harga 1,4. Nah, cuman sayangnya ini kan bertanya-tanya terus Iki, nah itu kos-kosan kenapa dikuasai oleh nggak diserahkan lah gitu ke Iki gitu loh. Nah kemudian hal-hal lain gitu ya. Nah itu yang menjadi pertanyaan terus. Nah jadi mohon juga kalau pemainnya ini Kang Teddy juga bisa menyerahkan lah kos-kosan itu ya. Jadi nggak berlarut-larut gitu ya. Dan juga terganggu juga nih keluarganya Kang Sule. Dengan ada media terus gini kan. Tadi juga pas mediasi saya juga sempat mempertanyakan jelas ke Teddy, juga bilang kayak kalau misalkan tentang mempermasalahan ini padahal sayanya juga masih ada gitu ya. Terus juga saya tadi sempat bilang, Teddy kenapa nggak ada niatan baik dulu untuk nanya ke saya, nanya kabar ke saya.
terus juga ngasih tahu perihal ini mau dibawa kemana atau nggak ada itikat baik atau nggak, kan nggak ada. Ini langsung mereka bawa jalur hukum. Makanya saya tadi langsung tekankan ke Pak Teddy juga, bilang ya kalau misalkan memang maunya lewat jalur hukum ya sudah, mediasi pun sudah berjalan dan yang lainnya ya udah saya tinggal ikutin. Aku bilang padahal dari awal juga saya sudah ada punya itikat baik. Kalau misalkan memang dia punya itikat baik, tetap mungkin menganggap saya siapanya dari ibu saya dulu, seharusnya ada itikat baik, dan ternyata nggak ada. Ya udah saya akhirnya ikutin apa yang sudah terjadi sekarang gitu sih. Oke, kan sebelumnya Dede Bintang itu kan diasuh oleh beberapa orang gitu. Betul, saya jadi saksi hidup kok. Dari beberapa bulan ke beberapa bulan, Dede Bintang itu diasuh sama Pak Ecet, supir saya, sama Mama Neng istrinya, terus sampai beberapa bulan, terus dibawa lagi sama Pak Teddy. Ternyata nggak lama dari situ ternyata diasuh lagi sama Pak Haji sama Bu Haji. Terus dibawa lagi sekarang. Jadi hampir sama lah. Kemarin waktu dulu diurus sama Pak Ecet dan yang lainnya diambil karena pengen mengusut sesuatu hal waktu itu. Terus sekarang udah diambil dari Pak Haji dan Bu Hajinya, dan ternyata mencuatlah berita ini. Apakah jadi ini Dede Bintang dijadikan tameng untuk supaya bisa kalau aku nggak bisa ngejawab sih ini kalau Dede Bintang dijadikan alat atau jadikan tameng ya. Tapi biarkan orang yang menonton juga bisa mengutip atau enggak bisa tahu lah. Rizky Febian bereaksi terkait Teddy Pardiana kembali mengungkit soal harta warisan Lina Jubaida. Kita ini satu ibu, itu sudah jadi hak Dedek Bintang. Cuma di mediasi tadi kita harus ikuti hukum. Nanti dikembalikan ke persidangan, kata Rizky Febian melansir dari tribunnews.bogor.com pada Selasa 10 Februari 2026. Lebih lanjut, Iki pun mengungkit soal harta warisan yang ditinggalkan oleh Lina. Bahkan cuma harta warisan, Lina juga meninggalkan uang 5 miliar yang sebenarnya